Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami semua yang mengikuti persekutuan ibu-ibu pada hari ini lewat firman Tuhan. Bukakan rahasia tentang kehendak-Mu lewat firman-Mu kepada kami semua. Dan kami mohon dengan pertolongan-Mu di dalam dan melalui Roh Kudus, memberikan kami pengertian untuk dapat kami memahami firman-Mu dan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Saya akan membacakannya bagi kita. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang sudah diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati dan dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes untuk mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu juga jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan tema kita hari ini adalah taat kepada Allah. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Taat kepada Allah. Semua orang yang percaya kepada Allah pasti punya kerinduan dan tekad untuk taat kepada Allah. Nah, ini adalah ungkapan Petrus dan Yohanes dalam sidang itu, bahwa mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu sebagai pemimpin dan tua-tua pada waktu itu dan imam-imam besar dan orang-orang Saduki yang ada pada waktu itu dalam sidang, atau kami taat kepada Allah. Dan tentu Petrus dan Yohanes dalam dorongan Roh Kudus dan hidup yang percaya kepada Kristus, mereka memilih untuk taat kepada Allah. Nah, keadaan ini, pilihan ini juga pasti menjadi pilihan kita sebagai orang percaya, khususnya ibu-ibu yang hari ini hadir dan bersekutu. Taat kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang taat kepada Allah? Nah, firman Tuhan menjawab pertanyaan kita itu. Yang pertama, taat kepada Allah berarti mengajar dan memberitakan. Apa yang diberitakan? Petrus dan Yohanes mengajar dan memberitakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Tetapi kebangkitan orang mati itu hanya dimungkinkan dalam nama Yesus. Ayat 2 dan ayat 4. Nah, ibu-ibu semua orang pasti akan mati. Tak ada yang abadi dalam dunia ini. Semua orang pasti akan mati. Namun di dalam Yesus ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati. Nah, pada saat orang meninggal, maka saat itulah mereka telah berada di dunia yang terpisah. Dunia yang berbeda dengan kita yang masih hidup. Kalau kita membaca dalam Lukas 16 ayat 19, di sana dikatakan bahwa orang yang jahat tempatnya di alam maut. Sementara orang yang diselamatkan dari kejahatannya tempatnya dikumpulkan di tempat yang menyenangkan, berkumpul bersama dengan Bapak Abraham. Lukas 16 ayat 23. Berita gembira bahwa ada kebangkitan orang mati disampaikan dan diajarkan oleh Petrus dan Yohanes dalam Kisah 4 ayat 1 dan 2. Sekalipun ditentang pada waktu itu dan mendapat ancaman dari imam-imam kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Nah, mengapa demikian? Karena orang Saduki adalah golongan yang menolak ajaran tentang kebangkitan orang mati. Mereka katakan tidak ada kebangkitan orang mati. Mereka juga membenci gerakan-gerakan mesianis. Mereka juga membenci gerakan-gerakan pemberitaan tentang Mesias dan apokaliptik.
tersembunyi, yaitu yang disingkapkan oleh Allah lewat para nabi-nabi tentang kebangkitan orang mati, tentang penghakiman, tentang sorga, tentang neraka. Semua ajaran ini ditolak oleh orang-orang Saduki. Petrus dan Yohanes justru mengajarkan tentang adanya kebangkitan orang mati. Hanya Yesus yang dapat membangkitkan orang-orang yang sudah mati dengan memberikan kepada orang-orang mati tubuh yang baru. Dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 58. Ibu-ibu semua, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang percaya, yang sudah sering mendengar pengajaran tentang kebangkitan orang mati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun dalam prakteknya, kepercayaan kita tersingkirkan. Kita tahu bahwa di dalam Yesus orang yang mati dibangkitkan. Tetapi kepercayaan kita, pengajaran tentang hal itu sering tersingkirkan, bahkan mungkin hilang dengan kebiasaan, dengan adat istiadat yang sudah tertanam sejak nenek moyang kita. Kita masih saja percaya bahwa orang yang sudah meninggal selama 3 hari masih ada di rumah, sekian hari ada di sekitar rumah, sekian hari menjauh dari rumah, sekian hari kemudian melakukan perjalanan menuju surga. Ini adalah pengajaran atau pemahaman yang tidak benar. Namun masih begitu banyak orang percaya yang membenarkan dan melakukan ajaran ini. Ketika pergi berziarah, mereka pergi ke kuburan dan berbicara dengan roh orang mati. Ada juga yang memberi rokok, ada yang memberi makanan, ada yang mendoakan dan meminta doa, meminta berkat di kuburan karena menganggap roh orang mati itu masih ada di kuburan. Ini adalah perbuatan, pemahaman dan perbuatan yang tidak benar. Kita boleh saja berziarah, menaburkan bunga, menanam bunga, menanam kembang, membersihkan atau memperbaiki kuburannya supaya indah, supaya awet, dan menjadi kenangan bahwa pernah ada pribadi yang baik, pribadi yang taat kepada Tuhan, pribadi yang penuh perhatian, pribadi yang penuh kasih sayang, dan hal-hal baik yang lainnya, sambil kita mengucap syukur kepada Allah karena pernah mengenalnya sewaktu dia hidup, atau pernah hidup bersama-sama dengan orang yang meninggal tersebut, atau lain-lain sebagainya, kenangan-kenangan yang indah. Konsep dan kepercayaan tentang adanya orang mati dalam nama Yesus, ayat 2 dan 4 sampai 4, menghindarkan kita dari penyembahan kepada leluhur, penyembahan kepada roh-roh orang mati. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari pengajaran yang sudah disampaikan, pengajaran yang sudah diberitakan bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati, ini akan mengubah tidak hanya menjadi pengetahuan kita sebagai orang percaya, tapi akan mengubah sikap kita. Sikap kita dalam mengingat, dalam memandang, dalam bersikap terhadap orang yang sudah mati. Sehingga kita tidak terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Yesuslah yang harus disembah. Lalu yang kedua, ketaatan kepada Allah adalah dengan melakukan kebajikan atau kebaikan. Ayat 5 sampai ayat 10. Melakukan kebaikan atau kebajikan merupakan keharusan bagi orang percaya. Dan ini sudah dicontohkan atau sudah diberitakan oleh firman Tuhan yang dicontohkan oleh Petrus dan Yohanes. Ibu-ibu semua, tidak ada alasan bahwa orang percaya tidak bisa melakukan kebaikan atau kebajikan. Petrus dan Yohanes sebagai murid Kristus telah belajar dari Kristus kurang lebih 3,5 tahun. Sekalipun di dalam Kisah 4 ayat 13, mereka dianggap dan dinilai oleh sidang pada waktu itu sebagai orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi orang-orang di sidang itu tidak tahu, tidak mengerti bahwa Petrus dan Yohanes sudah belajar langsung dari guru yang agung, yaitu Yesus Kristus. Belajar tentang apa? Belajar tentang banyak hal. Belajar tentang kasih, belajar tentang belas kasihan, belajar tentang kemurahan. Semua keajaiban, semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang terjadi dalam pelayanan Yesus, dalam hidup Yesus, karena belas kasihan Yesus kepada setiap orang yang datang dan berjumpa dengannya. Bisa kita pelajari itu dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua keajaiban didasarkan, semua pertolongan Yesus didasarkan atas belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang yang datang. Bagaimana dengan kita? Orang kadang, ibu-ibu atau kita kadang terkendala kan untuk melakukan kebaikan karena mungkin alasan kita tidak punya. Kita terkendala untuk memberikan sesuatu kepada orang lain karena alasannya kita tidak punya. Mari kita belajar dengan Petrus dan Yohanes. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak melulu harus dilakukan dengan harta, emas dan perak. Kami tidak punya, tetapi demi nama Yesus berjalan. Maka orang yang lumpuh sejak lahir sampai 40 tahun lebih, firman Tuhan melaporkan, sudah sangat dikenal karena begitu lama. Sejak dia lahir sampai dia umur 40 tahun lebih, dia ada di gerbang indah bait Allah untuk meminta-minta. Selama 40 tahun lebih dia diusung, dia dibantu oleh orang lain. Tetapi ketika mendengar nama Yesus, kebaikan yang luar biasa terjadi. Perubahan yang luar biasa terjadi. Dan itu disampaikan oleh siapa? Petrus dan Yohanes. Kita diajarkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa nama Yesus adalah kekayaan dan harta yang tak ternilai harganya. Mungkin selama ini kita tidak menyadari. Petrus, Yohanes katakan emas dan perak tidak ada padaku. Dan ternyata orang lumpuh itu tidak membutuhkan emas dan perak. Dia membutuhkan Yesus. Dia membutuhkan nama Yesus. Dan dengan nama itu dia bisa berjalan. Dengan nama itu dia bisa pergi ke bait Allah. Dengan nama itu hidupnya berubah. Dengan nama itu dia bisa melakukan segala sesuatu, melompat memuji Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Gunakan nama Yesus untuk menolong orang lain. Jika kita terkendala karena kita mungkin tidak punya sesuatu untuk dibagikan,
Mungkin kita tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada orang lain, tetapi kita punya harta yang luar biasa, termahal, tidak terhingga, yaitu nama Yesus yang berkuasa untuk menolong orang tersebut. Kita bisa mendoakan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dan percayalah bahwa ketika kita berdoa untuk orang itu, Tuhan punya cara yang sangat ajaib untuk menolong orang itu dengan cara Tuhan. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah. Dalam hal apa? Berkaitan dengan hal apa? Ayat 11-12. Ketaatan kepada Allah berkaitan dengan pemberitaan Injil dalam segala keadaan. Petrus dan Yohanes, ibu-ibu, mereka diancam, mereka dipenjara, mereka dibawa dan disidangkan di ruang sidang. Tetapi itu tidak membuat mereka ciut, tidak membuat mereka mundur. Mereka tetap memberitakan Injil dalam segala keadaan. Karena mereka tahu bahwa keselamatan yang dicari dan diharapkan oleh semua orang hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Dan semua pemimpin-pemimpin di sidang itu, orang-orang yang hadir di sidang itu, mereka begitu takut dengan nama itu. Mengapa? Karena nama itu adalah nama yang sangat berkuasa. Nama itu adalah nama yang luar biasa. Nama itu adalah nama yang menyelamatkan. Nama itu adalah nama yang membawa perubahan dalam hidup. Nama itu adalah nama yang mengubahkan keadaan kita dari yang jahat menjadi yang baik. Nama itulah yang kita perlukan. Nama Yesus yang menyelamatkan. Dan sebarkan nama itu. Beritakan nama itu. Karena Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan. Dalam segala keadaan, merupakan kesempatan bagi Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Injil. Baik di bait Allah, di ruang persidangan, berjumpa dengan setiap orang, di mana saja, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, dalam kondisi apapun juga, dalam ancaman sekalipun, tetap nama Yesus harus diberitakan. Karena keselamatan dicari oleh semua orang. Keselamatan dicari oleh semua orang. Semua orang pada akhirnya mencari dan membutuhkan keselamatan. Dan hanya satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Beritakan itu. Kita punya kesempatan untuk memberitakan itu. Di rumah, mungkin kita tidak pergi ke tempat lain. Di rumah, beritakan itu kepada anak-anak. Beritakan itu kepada suami. Beritakan itu kepada saudara-saudari kita. Beritakan itu kepada orang-orang yang ada di samping kita. Beritakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang hari ini telah bicara kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih karena hari ini ketaatan kami kembali dituntut oleh Tuhan untuk kami lebih taat kepada Tuhan dibandingkan untuk kami taat kepada sesuatu yang lain. Oleh karena itu tolong kami Tuhan. Apa yang sudah kami dengarkan, semua ajaran-ajaran yang sudah diajarkan, yang sudah kami dengar, membawa kami untuk tidak hanya menjadi pengetahuan belaka, tapi membawa kami untuk kami dalam sikap kami menyatakan apa yang sudah kami dengar. Kami tidak lagi melakukan hal-hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kami mencari Tuhan, kami menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.